warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Bangkom semua, kembali lagi bersama saya, Rahma Yuanita, di podcast Pemimpin Perubahan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan berbincang bersama Ibu Siti Ismailianingsih dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa semua, kita akan berbincang seputar inovasi proyek perubahan dari Ibu Siti Ismailianingsih atau biasa dipanggil Lia. Ibu Lia. Baik Ibu, untuk proyek perubahan kali ini judulnya apa, Bu? Judul yang kita angkat kali ini, kami dari Bapeda ingin membuat sebuah inovasi atau terobosan berupa Starla Jawa Tengah, atau kita panjangkan adalah Standar Teknis Evaluasi RPJMD Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Oke. Untuk Starla Jawa Tengah ini sebuah apa, Bu? Jadi Starla ini kalau kita melihat secara aturan itu merupakan tindak lanjut dari TUSI kami. TUSI kami kalau secara aturan adalah salah satunya menjadi perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, yaitu melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Kota. Jadi itu dilakukan sebenarnya awalnya ide tersebut untuk mengantisipasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Iya. Kenyataannya pada tahun 2023 sudah ada kejadian atau nanti akan ada namanya kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya dan harus menyusun RPJMD, sehingga itu menjadi kewajiban kami untuk mengevaluasinya. Baik, berarti untuk isu atau masalah yang melatar belakangi terciptanya Starla ini? Sebenarnya latar belakang itu kembali lagi, tugas kami melakukan evaluasi itu sudah dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kami sudah melakukan beberapa kabupaten kota, kami sudah melakukan evaluasi. Yang terbanyak sebenarnya pada tahun 2021, yaitu hasil Pilkada serentak ada 21 dokumen. Dalam perjalanannya mulai 2019 sampai dengan 2022 kemarin kami menemui hambatan. Ya. Dalam arti bahwa kualitas, kami berasumsi menganalisa bahwa kualitas yang kami lakukan berupa evaluasi RPJMD Kabupaten Kota itu belum maksimal, belum efektif, belum efisien. Hal-hal tersebut sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi hambatan, atau kita katakan itu faktor yang mempengaruhi proses. Yang pertama adalah dari sisi kami. Dari sisi kami itu adalah sisi pemerintah provinsi, yaitu mulai dari tim administrasi, kemudian ada tim evaluasi, kemudian dari sisi lainnya adalah sisi dari pemerintah kabupaten kota sendiri selaku pembuat dokumen. Itu yang membuat kami melakukan terobosan atau inovasi Starla. Iya. Untuk langkah-langkahnya sendiri, Bu, dalam menyusun rancangan proyek perubahan ini sendiri sudah bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang rencananya kami akan lakukan adalah pertama kami akan melakukan koordinasi. Koordinasi itu dengan tim internal kami dan kemudian dengan tim eksternal. Karena Starla ini nanti akan memiliki 3 produk. Yang pertama adalah produk namanya pedoman untuk evaluasi sendiri. Kemudian yang kedua adalah alur proses evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah tim untuk tim evaluasi maupun tim administrasi. Langkah yang pertama jelas kami akan membuat rapat internal dan eksternal, yaitu ada Biro Hukum, BPKAD, Inspektorat, dan lain sebagainya, termasuk tim evaluasi kami dan tim administrasi kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami akan membuat draft, 3 draft tadi, mulai dari SK tim teknis, tim evaluasi, tim administrasi, kemudian membuat pedoman. Yang ketiga adalah membuat alur prosesnya. Itu akan kami membuat, kemudian kami akan ajukan konsep yang sudah kami finalisasi kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan persetujuan. Ya. Setelah mendapatkan persetujuan, kami akan langsung adopt, akan kami simulasikan pada tahap jangka pendeknya, yaitu nanti mungkin sampai Desember, akan kami adopt untuk dokumen yang sudah kami evaluasi. Kami kemarin pada bulan Februari-Maret sudah mengevaluasi ada 7 dokumen. Kami akan coba apakah yang kemarin kami evaluasi ini akan berubah ketika kami terapkan hasil inovasi kami pada saat PKP ini. Jadi kami akan mulai untuk jangka pendeknya adalah seperti itu. Kemudian untuk jangka menengahnya, karena sesuai dengan aturan bahwa
untuk Jawa Tengah itu ada sekitar 7 atau 4 kepala daerah yang akan selesai masa jabatannya dan harus menyusun RPJMD transisi sampai dengan pilkada serentak, maka kami langsung akan implementasikan dokumen tersebut atau starla tersebut dalam proses evaluasi pada bulan Februari dan Maret tahun 2023. Untuk jangka panjangnya, jelas itu adalah tujuan utama kami. Ya. Pada tahun 2024 kita tahu semua akan ada pilkada serentak. Pilkada serentak itu seluruh Indonesia. Setelah 6 bulan kepala daerah terpilih dilantik, harus RPJMD sudah harus ditetapkan. Perjalanan kami, proses kami ada di situ. Kami akan melakukan evaluasi kira-kira 4 sampai dengan 5 bulan pada saat kepala daerah semuanya sudah dilantik dan kami akan mengevaluasi 35 kabupaten kota. Ini kami akan mencoba kami implementasikan terhadap 35 kabupaten kota, mulai dari alur, mulai dari proses evaluasi, mulai dari nanti rekom gubernurnya seperti apa, kami akan coba implementasikan untuk 35 dan itu memang tujuan utama kami menghadapi pilkada serentak 2024. Oke, Bu, dalam proyek perubahan kali ini selain Biro Hukum dan yang tadi disebutkan Ibu, stakeholder yang diajak kerjasama ini siapa saja, Bu, kira-kira? Sebenarnya stakeholder yang akan kita ajak kerjasama yang satu jelas stakeholder di luar pemerintah provinsi ya. Yang pertama jelas akademisi. Akademisi kami nanti akan mencoba internal Jawa Tengah maupun keluar dari Jawa Tengah. Kami kemarin sudah melakukan komunikasi dengan akademisi yang ada di Jawa Barat yang selama ini melakukan pendampingan Jawa Barat dan DKI. Kami akan coba berkomunikasi, berkonsultasi dan mencoba melibatkan apakah draft pedoman kami ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat ataupun kabupaten kota ataupun semua penggunanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya masyarakat secara umum maupun dunia usaha ataupun media itu tidak terlibat secara langsung. Tetapi dalam proses sebelum RPJMD ini menjadi draft yang diajukan ke provinsi, mereka sudah terlibat dalam penyusunan. Dengan kabupaten kota diundang menjadi stakeholder yang memberikan masukan. Jadi secara tidak langsung, kalau nanti hasil kita bagus dalam melakukan rekom, otomatis akan mempengaruhi perencanaan kedepannya selama 5 tahun. Jadi otomatis akan ada namanya integrasi perencanaan dari pusat, provinsi, daerah, kemudian akan lebih terarah. Harapannya ke depan akan seperti itu, bahwa pedoman ini akan mempengaruhi lebih besar. Baik, harapannya supaya pedoman ini mempengaruhi yang lebih baik lagi ke depannya. Betul, seperti itu. Oke, Bu. Yang terakhir, bagaimana Bu kesan dan pesan mengikuti PKP di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah? Sebenarnya banyak hal yang bisa saya dapatkan karena satu, PKP itu kan orangnya sudah bekerja. Terkadang pikiran kita atau mindset kita itu sudah terbentuk. Ada yang memang defend, ada yang menerima dengan ilmu-ilmu, kemudian ada yang memang menolak karena dia sudah mengimplementasikan. Kemudian ada juga yang mencoba mencari-cari sebenarnya apa yang terjadi di sini. Hal-hal tersebut yang kemarin sebenarnya menjadi salah satu hambatan kita, terutama saya. Karena mencari, kemudian seperti defend karena kita sudah implementasi, ketika mendapatkan ilmu sepertinya ketertawa. Tetapi setelah perjalanan waktu, mulai dari e-learning, kemudian ada mandiri, kemudian ada klasikal, stula dan lain sebagainya, pikiran kami terbuka. Banyak hal yang kita bisa dapat, utamanya kalau kami itu lebih kepada kreativitas, inovasi, kemudian dari teori-teori hambatan, kemudian teori-teori permasalahan, stakeholder, kita benar-benar diolah, benar-benar dicoba bagaimana kreativitas kita. Apakah kreativitas kita itu akan timbul dengan pancingan-pancingan seperti itu? Stula yang kedua stula kemarin itu benar-benar membuat kami tercengang. Ternyata stula itu membuka pikiran kami. Kondisi apapun, selaku pelayan publik, kita tetap harus melakukan inovasi-inovasi, keterbatasan apapun, baik keterbatasan waktu, keterbatasan teknologi, keterbatasan anggaran,
keterbatasan karena kemarin ada protokol kesehatan, dan itu kita lihat di Jawa Timur kemarin memang betul-betul inovasi muncul pada saat kemendesakan-mendesakan itu terjadi. Kemudian yang ketiga, pada saat coaching. Coaching itu harapannya justru kalau bisa lebih diperbanyak kalau saya. Karena kenapa? 2 hari buat kami itu sangat kurang. Banyak ide-ide, namanya coaching kelompok itu kan 2 hari kalau dibagi 10 orang itu jelas akan kurang. Tetapi alhamdulillah dengan keterbatasan itu kami mencoba mengeluarkan semua ide-ide kami dengan pancingan-pancingan dari coach, pendampingan dari coach, kreativitasnya akhirnya keluar, dan hari ini sudah melakukan seminar dan semua sudah menjadi dokumen yang bagus. Itu seperti itu. Dan kita sendiri tidak menyangka bahwa kita mampu seperti itu walaupun kita sudah implementasi, menerima teori, menerima bimbingan dan segala macam. Suatu proses yang cukup panjang juga ya Bu. Ya, seperti ini. Baik Ibu, terima kasih sudah menjadi narasumber kami pada podcast kali ini, dan semoga podcast Pemimpin Perubahan pada episode kali ini bersama Ibu Lia dapat menginspirasi banyak orang dan membuat perubahan itu lebih baik ke depannya untuk Indonesia yang lebih maju. Baik Sobat Bangkom, pada kali ini selesai sudah podcast Pemimpin Perubahan pada episode kali ini bersama Ibu Lia dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam kompetensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.